izin aja langsung bentar lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang memberikan kepada kita segala kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ukhuwah, nikmat taat kepada Allah, dan itu menjadi bekal kita untuk menuju kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta salam kita sampaikan kepada habibana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, arsyadakumullah. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, sehingga kita berupaya menjadi hamba-hamba Allah yang taat. Karena ketaatan itulah modal kita menuju kepada Allah. Dan ketaatan itu tentunya dengan ilmu dan amal. Ilmu dan amal akan membentuk menjadi pribadi yang bertakwa. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian. Suatu hari kita akan kembali kepada Allah, dan bekal yang terbaik adalah ketakwaan. Para ulama menyimpulkan ketakwaan tersebut diantaranya kita berusaha mengamalkan ibadah-ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan membiasakan bersegera bersungguh-sungguh dengan ibadah tersebut adalah merupakan bentuk ciri hamba Allah yang bertakwa. Bukan melalaikannya, bukan menunda-nundanya, tetapi justru setiap ada amalan di hadapannya, maka seseorang tersebut yang merupakan ciri pribadi hamba Allah yang bertakwa, tentu mereka senantiasa bersegera kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, fafirru ilallah, berlarilah kalian kepada Allah. Karena dengan berlari kepada Allah menunjukkan kita sangat butuh kepada Allah, dan kita mempersiapkan yang disebut dengan persiapan yang terbaik. Kembali suatu hari, wa ilaihi turja'un, hanya kepada Allah lah kita kembali dalam keadaan husnul khatimah. Hadirin rahimakumullah, arsyadakumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sifat orang yang bertakwa tersebut, mereka Allah cirikan di dalam surat Ali Imran, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Hadirin rahimakumullah, mari kita tadabburi, mari kita pahami makna dari ayat ini. Rangkaian
Allah sebut di dalam surat Ali Imran 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Allah mempersiapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa surga yang luasnya langit dan bumi, dan harus bersegera. Wasari'u, siapa mereka? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Di antaranya mereka orang yang senantiasa berinfak. Yang pertama, ciri orang yang bertakwa di dalam surat Ali Imran ayat 133, 134, 135 ini adalah mereka yang suka berinfak fis sarra'i wad dharra', baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Mereka suka sekali berinfak, menyisihkan harta mereka, sebagian harta mereka apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka, fis sarra'i wad dharra, wal 'afina 'anil nas wal kadhiminal ghaidh. Dan mereka yang kedua selalu menahan amarah, walaupun mereka punya hak untuk marah, tapi menahan amarah bagian yang terbaik ciri hamba Allah yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas, dan mereka suka memberi maaf. Tentu memberi maaf ini tidaklah mudah, tetapi bagi hamba Allah yang bertakwa senantiasa menguatkan dirinya, mengazamkan diri bagaimana dia menguatkan untuk menjadi hamba Allah yang pemaaf. Pemaaf tersebut tentu orang yang lain bersalah terhadapnya, tetapi walaupun punya kesempatan amarah, mempunyai marah, dia menahannya dan memaafkan lagi, itu adalah amal yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mencintai hambanya yang muhsinin, yang berbuat baik. Kemudian dilanjutkan ayat berikutnya, Allah sampaikan kepada kita, walladzina idza fa'alu, tentu orang yang bertakwa itu tidak luput dengan kesalahan. Apabila mereka melakukan fa'alu fahisyah, berlaku keji dalam keadaan perkataan maupun perbuatan, dalam perkataannya yang kotor maupun perbuatan yang hina, yang keji. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu, dan mereka menzalimi diri mereka sendiri. Zakarullah, dan sifat orang bertakwa itu selalu ingat kepada Allah, cepat. Responnya cepat ketika melakukan kesalahan, ketika melakukan kekurangan, ketika melakukan kelalaian. Zakarullah, mereka langsung ingat kepada Allah. Apa kata Allah? Fastaghfiru lidunubihim, dan mereka langsung beristighfar, meminta ampun kepada Allah dengan atas dosa-dosa yang mereka telah lakukan. Kata-kata fastaghfiru berasal dari kata ghafaro, yaghfiru, maghfiratan. Maknanya bagaimana? Menutupi kekurangannya, kesalahannya di hadapan Allah dengan mengucapkan istighfar. Sehingga mereka senantiasa mengembalikan dirinya kepada Allah, bukan justru membiasakan dengan dosa-dosa yang dilakukannya. Justru mereka langsung minta ampun. Karena kata-kata ghafaro itu menutupi. Hadirin rahimakumullah, arsyadakumullah. Fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa? Illallah, hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kalau kita meminta ampun, memohon ampun kepada Allah setiap kekurangan, kesalahan yang kita lakukan. Hadirin rahimakumullah. Nahnu, kita ini adalah manusia, al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia ini tempat kesalahan dan tempat kealpaan, kelupaan. Ketika kita melakukan kesalahan, beristighfar segera, beristighfar. Karena itulah ciri hamba Allah yang bertakwa. Beristighfar itulah membiasakan lisannya basah dengan zikir-zikir kepada Allah, membiasakan lisan-lisannya basah dengan memohon ampun kepada Allah. Dan waktu yang terbaik di dalam 24 jam yang kita miliki, istighfar itu
tepat di sepertiga akhir malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka memohon ampun kepada Allah dengan segala dosa kesalahannya. Syekh Ramadan Al-Buti menyampaikan bahwa waktu yang terbaik untuk meminta ampun kepada Allah, mereka beristighfar, yaitu di waktu sahur 15 menit sebelum azan subuh. Itu menandakan mereka ingin kembali kepada Allah. Wal mustaghfirina bil ashar, di waktu, dan orang-orang yang suka beristighfar tersebut mereka melakukannya di waktu sahur. Hadirin rahimakumullah, arsyadakumullah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita sangat butuh ampunan dari Allah. Makanya Allah sampaikan di dalam surat Nuh, fastaghfiru faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, maka ucapkanlah istighfar oleh kalian kepada Rabb kalian, sesungguhnya Rabb kalian Ghaffar, sangat maha pengampun. Apapunlah dosa kita, kita harus meminta ampun kepada Allah. Dengan kekurangan kita, kesalahan kita sebagai hamba Allah yang begitu banyak dosanya, yang begitu hinanya di hadapan Allah, minta ampunlah, mohon ampunan kepada Allah. Tentu dengan meminta ampun kepada Allah, Allah maha pengampun. Dan waktu yang terbaik di samping hari, di jam-jam yang lain, waktu istighfar adalah waktu yang terbaik ketika sepertiga akhir malam ataupun di waktu sahur yang terbaik, yaitu 15 menit ataupun 30 menit sebelum azan subuh berkumandang. Tentu waktu-waktu di mana kita sangat ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang mengampuni dosa-dosa kita. Apa ganjarannya? Apa hadiahnya? Apa apresiasinya yang Allah berikan kepada orang yang suka beristighfar? Kata Allah di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, Allah berikan hujan yang sangat lebat bagi orang yang suka beristighfar. Hujan yang sangat lebat. Yursilis sama, dari langit, midrara, hujan yang lebat. Wa yumdidukum bil amwal wal banin, dan Allah berikan pula kalian harta yang banyak. Yang kedua dan yang ketiga, orang yang suka beristighfar, kata Allah, kami berikan mereka anak-anak yang salihah. Hadiahnya yang sangat luar biasa Allah berikan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan yang keempatnya serta yang kelima, kami jadikan kalian kebun-kebun yang indah. Kami berikan kalian kebun-kebun yang indah dan sungai-sungai yang mengalir, yang dimana manusia sangat butuh air, sehingga Allah menjamin langsung orang-orang yang suka beristighfar itu dimudahkan urusannya, dimudahkan segala rezekinya. Bahkan di hadis yang lain, min haitsu la yahtasib, orang yang suka beristighfar itu diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadirin rahimakumullah, arsadakumullah. Makanya Rasulullah SAW seorang yang kita contohi, teladani, walaupun sudah diampuni dosa-dosanya, inni atubu ilaih, aku bertobat kepada Allah, mi'atu marat atau sab'ina marat, sampai 70 kali dalam sehari, maupun di hadis yang lain 100 kali dalam sehari, menandakan, mencontohkan kepada kita bahwa sangat penting beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum wa nafa'ani fil Qur'anil Karim, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Hadirin rahimakumullah, arsyadakumullah. Marilah kita berdoa kepada Allah, menundukkan hati kita, pikiran kita, jiwa raga kita.
untuk berharap selalu kepada Allah. Kita lantunkan doa-doa terbaik kita untuk Allah memberikan ampunan dan bimbingannya selama kita hidup di dunia ini dan kita diselamatkan oleh Allah kelak di yaumil akhir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat, lil mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah warzuqna taubatan nasuha qablal maut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ansuril ikhwanana al-mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi Filistin. Allahumma ansurhum nasran aziza. Innaka khairun nasirin. Innaka khairun nasirin. Innaka khairun nasirin. Rabbana taqabbal du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Wallahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Istawu wa'tadilu aqimus sufakum wa la takhtalifu. Safnya mohon diluruskan dan dirapatkan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma
إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la ilaha illallah. Allahumma anta salam wa minka salam.
mohon. Ya Allah.